Ini tempat udah paling serem kalau di sekitaran sini. Di sini, penunggunya sering menampakkan diri, apalagi kalau sudah mau malam. Ucap Pak Ujang, penjaga dari bangunan kosong yang tim telusur datangi. Ia bercerita kalau tempat ini sudah bertahun-tahun kosong dan suasana angkernya pun selalu hadir, khususnya jika matahari sudah terbenam. Dari informasi yang tim telusur terima, dulunya bangunan ini adalah camp atau tempat pelatihan untuk para calon TKW yang akan bekerja di luar negeri. Namun, karena satu dan lain hal, pelatihan di tempat itu tidak berlanjut. Dan pada akhirnya, bangunan itu kosong begitu saja. Dari cerita yang hadir dari bangunan itu, makhluk-makhluk mistis di sana sering menampakkan diri dalam berbagai bentuk. Ada sosok yang seperti anak kecil, wanita yang bergelantungan di pohon, dan juga sosok nenek-nenek yang sering hadir di sana. Dan memang, semua cerita mistis itu kita rasakan ketika tim telusur datang untuk mengumpulkan cerita dari narasumber yang sudah kita ketemui. Dan sekarang, kita saksikan cerita selengkapnya. Pak, boleh diperkenalkan nama dan usianya, Pak? Nama Ujang Sukarman, usia 73 tahun, kelahiran Majalengka, tapi selama ini dari mulai kelas 2 tinggal di Kampung Melayu, Gang Masjid 2. Kelas 2 apa nih? Kelas 2 SD. Waktu itu kejadian lubang buaya juga saya udah kelas 4 sih. Kalau untuk penampungan TKW ini, dibangun itu di tahun kapan, Pak? Dibangun tahun 91. Nah, TKW ini penampungan tahun 96 berjalan. Kalau luas bangunannya sendiri itu berapa hektar? Luas bangunannya kurang lebih 4.588 meter. Kalau untuk terbengkalai itu dimulai dari tahun berapa, Pak? Terbengkalainya tahun 2011. Ya, waktu itu emang orang tinggal 250 habis terbang semua. Kalau boleh diceritakan nih, Pak, alasannya kenapa sampai penampungan ini ditinggal sama pemiliknya, Pak? Jadi waktu itu nggak proses lagi 2011, emang di sana juga nggak nerima TKW yang ke Timur Tengah, jadi pemerintah juga ditutup juga gitu. Karena waktu itu kan itu Bapak SBY sama siapa itu ya nggak mau tanda tangan, tuh jadi tutup langsung kecuali ASEAN itu. Itu di tahun berapa, Pak, kejadiannya, Pak? Kejadiannya 2011 terakhir udah. Berarti penampungan ini kosong sejak tahun 2011 2011. Oke. Iya. Kalau Bapak sendiri di sini tuh bekerja udah berapa lama kira-kira, Pak? Saya bekerja dari tahun 2000 kerja di sini. Waktu itu saya minta cuma nggak dikasih sama keuangan, sama bos-bos nggak dikasih karena saya orang sini, istri juga orang sini. Jadi dipertahankan gitu. Ya gimana ya? Saya juga sebenarnya sih jenuh nunggu di sini karena emang nggak ada orang, kosong. Ya cuman bolak-balik gitu aja hari-harinya. Kalau untuk bangunan yang ada di belakang kita di sebelah kiri dan kanan ini dulu difungsikan sebagai apa, Pak? Dulu memang tadinya kan los, emang disekat-sekat begini emang karena buat ruang tidur. Oh, berarti pada saat masih aktif dialihfungsikan sebagai kamar Kamar tidur TKW-nya ya, Pak? Itu satu ruangan kalau nggak salah 30 ranjang, satu ruangan yang kecil begini, kecuali yang sebelah sana 100 lebih. Tapi yang tidur di kamar ini masing-masing itu semuanya penuh apa gimana, Pak? Penuh. Selagi banyak orang waktu itu penuh setiap ruangan. Dan sekarang nih, Pak, pada saat terbengkalai kayak gini nih, Pak ya, rencananya lokasi ini tuh mau dijadikan apa sih, Pak, sebenarnya? Rencananya sih saya kalau bisa buru-buru pengen laku gitu, mau dijual gitu. Sebenarnya waktu itu juga udah ditawar 5,5 sama orang, tahu orang mau bikin pom katanya. Cuman waktu itu saya laporan ke pusat,
nggak dijual. Sempat bos saya telepon datang ke sini ngumpul. Air-airnya sekarang ini 5 juta juga dilepas. Tuh salahnya bos begitu. Berarti sekarang udah dipasang iklan untuk dijual ya Pak? Iya, saya pasang banner di depan. Baru kemarin saya pasang lagi. Dengan luas bangunan? Dengan bangunan semuanya 4.588. Oke. Selama Bapak menjaga di tempat ini pernah ada kejadian apa nih Pak? Ya cuma gitulah, ngasih tahu aja, cuma bahwa saya nunggu di sini. Kadang ada jalan lari-larian anak kecil, cuma itu aja godaannya yang saya alami gitu. Nah kedua, waktu saya moto di bawah pohon beringin itu 2 orang bisa jadi 3 gitu. Itu pada saat Bapak foto, jam berapa kira-kira? Sekitar jam habis isya sekitar jam 8-an lah. Itu pas saat kejadian penampungan ini masih aktif atau sudah nggak aktif Pak? Masih aktif waktu itu. Orang tinggal sekitar 500-an lah kalau nggak salah waktu itu. Kalau untuk kejadian mistis hampir banyak juga sih. Dari awal cerita pulang nongkrong ke rumah tapi bete kan. Terus pengen nyamperin babe. Bete ke rumah menumpang rokok ngopi dong niatnya. Pas dateng baru mau masuk pintu gerbang, lihat nenek-nenek. Main masuk aja dong. Kirain apa tukang warteg nganterin makanan ke babe. Pas masuk nanya babe, "Beh, itu siapa?" Nenek-nenek. Terus babe bilang, "Oh bukan siapa-siapa, udah tenang, orangnya nggak ganggu." Maksudnya nggak ganggu apa tuh be? Gue bingung juga kan. Ini serius, itu tadi siapa nenek-nenek? Nggak mungkin banget jam 12:30 orang pedagang depannya nenek-nenek nganterin makanan, ya kan? Kata babe, enggak, pokoknya tuh nenek-nenek nggak ganggu. Gue sempet mikir lagi, ini kenapa ini babe? Kok kayak ada sesuatu? Karena ada kejanggalan itu, gue ngelawan rokok sebatang, cabut. Ya kan, akhirnya gue cabut, udah selesai, dulu mah kepikiran. Tuh nenek-nenek siapa? Pas besok babe gue cerita, penunggu sini tapi orangnya nggak rese. Wah, Bang, kalau untuk kejadian lo ngeliat sosok nenek-nenek itu di mana Bang? nah, pas hari kita pintu masuk. Di sini Nah, berarti Bang lokasi? di sini ya, di sini pas, sini lokasi gerbang nih. Nah, di sini pada nongkrong nih, sama babe, terus sama PRT teman-teman. Ya kan, pas ingat nenek itu, dia adanya di pojok sebelah kanan. Di pojok sebelah Nah, kanan sana ya? kanan, Bang? pintu masuk itu kanan di situ. Ada di sebelah situ. Kan bingung juga ada nenek malam di situ ngapain kan? Di situ Pada saat ngeliatnya. kejadian yang lu doang ya Bang ya? Gue doang yang lihat, yang lain nanya, pada nggak lihat. Itu yang bingung kan. Itu yang lihat nenek di situ, saya doang sendiri. Oke Bang, sekarang kita ke lokasi selanjutnya Bang. Wah, oke. Kalau untuk sosok nenek-neneknya yang Abang lihat tuh kayak gimana Bang? Kalau untuk nenek-neneknya sih biasa aja, kayak pada umumnya dia pakai baju biasa aja. Makanya gitu gue mikir nggak mungkin banget setan kan, masa gue jelas banget. Terus rambutnya ya biasa kurai biasa, nggak dikunyirnya kurai biasa aja. Tapi untuk mukanya emang kurang jelas, agak gelap gitu kan, nggak sama-samar. Pakaian mukanya biasa aja deh, kayak nggak orang biasa aja, nggak ada sesuatu yang beda pakaiannya. Itu di tengah malam ya? Tengah malam ya, 1:30. Pulang nongkrong makanya bingung juga 1:30. Pas mikir di rumah, ini gue yang mabuk apa orang benar kan? Tapi pas dengar babe cerita begitu ya, gue mikir wah anjir, ternyata yang gue temuin sosok penunggu sini. Tuh. Kalau dari cerita warga sekitar nih Bang, selain Abang, pernah nggak sih ada yang ngalamin kayak gitu Bang? Wah, untuk warga sekitar ada, sama. Dia untuk warga sekitar kebanyakan kita nenek-nenek juga. Karena gue sering nanya, pas gue nanya pernah ketemu sama nenek-nenek itu, nanya kan, sama-sama orang yang sering di depan dia, katanya itu mah sering dia nongolin tapi nggak ganggu. Banyak cerita begitu. Tapi sosoknya itu yang kalau untuk di depan nenek-nenek. Di pintu masuk ya? Pintu masuk gerbang itu. Oke. Nenek-nenek. Kalau untuk sosok nih Pak, sosok yang kemunculan makhluk halus lah Pak ya? Iya, iya. Itu yang sering Bapak temukan di sini tuh apa aja Pak sosoknya Pak? Ya seperti kayak nenek-nenek gitulah. Godain sih enggak. Dia cuma
tiba-tiba datang ngasih lihat. Pas saya ngelihat lagi udah nggak ada. Cuma itu doang, nggak jahat lah. Sifatnya nggak suka usil, ngegodain apa. Cuman ngasih tahu bahwa gue di sini kali gitu ya. Pas saya lihat lagi udah nggak ada. Itu kejadiannya di mana, Pak? Di depan tempat kamar mandi itu tuh, depannya kan saya lagi nyuci mobil tuh waktu itu, sekitar jam 7-an lah. Perwujudannya kayak gimana tuh Pak detailnya? Rambutnya panjang, tapi pakaian biasa lah, pakaian ya kayak nenek-nenek gimana sih, kayak baju orang tua gitu ya. Cuman rambut diriap karena bertua juga sih ya. Cuman kan kalau kita ngeliat kan kaget juga, emang kaget sih kok tiba-tiba ada orang perempuan di sini gitu. Pas saya ngeliat lagi udah nggak ada, sekejap mata ya lah. Kalau dari warga sekitar pernah ada yang ngalamin kejadian mistis gitu nggak sih Pak di sini Pak? Kalau warga sekitar cuma ada laporan-laporan aja, katanya ada orang naik di atas, kata tiba-tiba nggak ada. Saya bilang laki apa perempuan, dia bilang perempuan. Ya udah, saya bilang nggak usah ribut, mungkin orang yang di dalam, bilang gitu. Ketika pabrik itu yang pengepresan itu suka ada nenek-nenek di atas nangkring gitu ya. Cuma waktu itu yang kerja malam Jumat, ya sempat pada kabur, makanya sekarang tiap malam Jumat tuh nggak ada yang kerja di situ. Ya mungkin larinya ke sini juga gitu. Kalau untuk yang di depan tuh Pak pintu masuk kan ada sebuah pohon beringin besar. Iya. Kalau di sana sering muncul sosok apa Pak kira-kira? Perempuan aja, perempuan. Itu ya kadang-kadang kita ya emang nggak pernah usil saya ya, kalau bersihin. Cuman kadang-kadang kalau malam Jumat sama malam Senin suka di bawah itu. Nggak pernah ganggu juga dia, cuma ngasih lihat, udah itu aja. Sosoknya kayak gimana Pak? Kalau itu kayaknya muda lah. Ya seperti umur sekitar yang sama yang meninggal di sini lah, sekitar 25-24 lah. Pakaiannya? Pakaian rapi. Tapi udah kosong waktu itu. Udah nggak ada orang. Saya kok waktu itu, nah kedua kalinya kan yang nenek-nenek itu saya lagi nyuci mobil. Nggak, ya sama-sama kita nggak usil juga nggak usil, cuma ngasih tahu udah. Lagi mau Babe, kan Babe sini mie ayam tuh. Mau nganterin nasi bekas kan ke Babe. Hampir setengah 6-an lah. Pas Babe cerita, ngobrol-ngobrol, nganterin nasi, Babe tuh nyeduhin kopi, ya kan? Gue ngeliat ke depan, ke arah pohon beringin, ngeliat, aku ada anak kecil. Ngeliat gitu anak kecil. Terus pas dilari masuk, Babe keluar tuh kopi. Nih kopi di, ya Be. Terus nanya, Be, itu anak kecil siapa main Be? Telanjang aja. Nah, emang lu lihat? Lihat Be. Ya udah tahu dah lu, nggak mungkin banget di sini ada anak kecil main telanjang. Udah paham. Anjir, kata gue baru setengah 6, udah nampakin diri. Dari situ gue kaget juga sebenarnya. Babe nggak lama lagi cerita, Be, saya nggak mau nyampe maghrib ya ajan Be. Malah ini baru setengah 6 udah nongolin lagi. Belum lama ngetenin ini, sekarang lihat anak kecil cabut maghrib. Sebelum maghrib udah cabut sama Babe. Makanya bingung Babe kok bisa berani gitu nungguin. Kalau gue kan tau sendiri. Langsung cabut, Be, izin ya cabut, ya udah. Cuma mau ngopi bentaran cabut. Sosoknya kayak gimana ya menurut lo? Aduh, anak kecil lah, badannya nggak terlalu putih, agak hitam deh, tapi panjang. Ya, rambut agak ikal-ikal begitu, itu bingung kayak ikal-ikal. Kalau bilang tuyul kan, kalau kata orang tuyul botak, tapi ini gue rambut kayak ikal-ikal begitu, anak kecilnya. Kayak orang Papua lah, tapi nggak terlalu hitam, tapi rambutnya kayak ikal. Itu yang gue bikin bingung, kok anak kecil siapa ini di sini? Itu kalau untuk sore. Sebenarnya masih ada lagi Babe, pengalaman nemenin Babe tuh lumayan banyak. Tapi emang abis ngeliat itu nggak lama cabut. Nah kalau untuk yang di pohon beringin nih Bang, itu kan kalau gue pribadi ngeliat memang penampakan pohon ini kan serem banget nih Bang. Iya, benar. Pernah ada kisahnya gak sih Bang yang lu tahu tuh? Oh, itu pasti ada tuh. Itu kejadiannya mungkin hampir jam 9 malam deh. Jam 9 malam. Banyak teman-teman, termasuk ada PRT juga kan. Emang biasa nemenin main catur. Gua nongkrong sampai PRT ngobrol bla bla bla. Gua ngeliatin ke arah pohon beringin. Gua kira kan apa mungkin Babe jemur kain spray putih
Tapi ngapa itu kayak angin di situ doang. Terus saking penasarannya, gue maju tuh. Gue samperin, gue lihat. Anjir, ini kok ada kakinya. Pucat, putih. Aduh, nggak salah nih. Gue nggak mau ngeliat yang ke atas kan. Tuh, gue ceritanya langsung merinding tuh. Kan? Bang Wandi, Ya. sekarang nih di belakang kita ada pohon beringin besar nih Pak. Ya. Kalau untuk lu ngelihat sosok yang wanita bergelantungan di pohon itu di mana Pak? Persis di belakang abang bisa. Di sini Bang? Iya, posisinya. Dia ada di batang ini. Di batang ini Bang? Batang ini dia. Posisinya. Suasananya mulai mencekam ya Bang ya? Wah, luar biasa. Saya aja kalau cerita itu Bang pasti merinding lagi Bang. Iya. Kayak beda banget gitu Beda. pas masuk ke sini tuh langsung bangun semua Bu. Iya, disambut kan awalnya. Tepat di akar sini, di batang sini. Pas gitu. di akar sini pisan Bang. Oke, Ya kan? oke, oke. Dari sini pisan dia adanya. Ini kan untuk yang sosok wanita ya Pak? Iya, sosok wanitanya di sini. Kalau yang anak kecil di mana Pak? Nah, anak kecil pas depan kita. Di sini Sambut di sini ya, di sini. Dari arah Bang, mana ke mana? Arah dari sini nih. Maaf, dari kiri abang. Dari sini? Nah, dia lari. Masuk ke sana. Oh, ke pohon ke arah motor itu Bang? Ke motor itu ya. Ini pohonnya besar banget ya Bang ya? Ya, besar Bang. Nah, tempat bangunan udah lama kan Bang. Udah nggak kurus juga. Kalau untuk yang kamar mandi yang menurut Abang serem tuh di mana Bang? Wah, dia ada di belakang Bang. Di sana? Iya, Kita belakang. ke sana Bang ya? Boleh. Dari situ langsung cabut ke Babe. Nggak mau cerita tuh, karena nggak mau ngancurin suasana kan, orang happy main catur sambil ngopi sama Pak RT, diem aja. Pas bubar Pak RT jam 11.15, Pak RT baik duluan tuh teman-teman ngomong Babe, saya ditongolin lagi sama apaan sekarang di kuntilanak tapi saya nggak berani lihat mukanya, kakinya doang itu warnanya putih pucat tapi kecil, tapi yang dia pakai tuh jubah putihnya itu emang gak gede sih, nggak sesuai sama pakaian dia, tapi emang saya pilih tuh kuntilanak kata Babe. Iya emang ada. Lalu berani ngeliat, orang saya kira itu kain putih, Babe jemur, saya samperin pas saya lihat, ya dia pisan langsung saya nggak bisa nemenin malam-malam ya, saya ke depan mau nongkrong lagi sama teman-teman. Oh ya udah, Babe berani lah gue mau berani, udah biasa itu mah makanan gue sehari-hari. Ya udah gue tinggal terus kan sama Babe. Kalau untuk kejadian yang 2 orang TKW berkelahi itu gimana ceritanya Pak? Itu kalau nggak salah waktu itu dia antri makan. Jadi orang Sulawesi ini nggak mau didesek gitu, nggak mau diduluin sama orang dari Jawa itu. Kejadiannya itu terus ribut di sini, ruangan ini nih. Yaitu tiba-tiba orang Sulawesi itu ngambil pisau gitu dari dapur lari. Ya sempet dianuin di sini, sempet dialerai lah, kayak pisah-pisah sama teman-temannya. Saya juga sempet lari ke sini. Cuman itu orang Jawa itu akhir-akhirnya sekitar 3 hari kalau nggak salah itu sakit dibawa ke rumah sakit. Kita kan kerjasama sama Polri waktu itu, bawa ke rumah sakit, katanya orang itu meninggal gitu. Kejadian itu ya terus orang-orang Sulawesi itu ya dikeluarin semua. Emang waktu itu nggak banyak sih orang Sulawesi waktu itu, cuma ada 7 apa berapa gitu. Berarti setelah kejadian berantem gitu Pak ya, si wanita dengan suku Jawa ini meninggal karena sakit Pak? Sakit. Sakitnya memang benar-benar sakit medis atau non medis nih Pak? Nggak tahu juga tuh, kayaknya non medis apa. Tiba-tiba sakit sih, ya orang 3 hari gitu. Kalau untuk sosok kemunculan anak kecil nih Pak, Iya. yang tadi Bapak bilang, itu kenapa bisa ada sosok seperti itu di sini Pak? Ya karena di sini gimana ya, orang datengan sih. Tadinya juga emang di sini banyak istilahnya ya, mohon maaf ya, di sini tadinya setiap pojok ada tanaman orang tua dulu.
Ya itu mungkin apa datangan belakangan ini apa. Emang udah lama juga sih, tahun 2000 berapa itu waktu itu ya? 2001 kalau nggak salah. Yang pas ngelihat lagi dia lari. Tanaman orang dahulu tuh maksudnya gimana tuh Pak? Jadi kayak pisau atau batu apa gitu ditaruh di pojok-pojok. Oh, Gitu. seperti pusaka gitu yang disengaja ditanam ya Pak? Iya. Itu. Di antara sosok yang tadi Bapak ceritakan nih Pak, yang paling sering menampakkan diri yang mana Pak? Yang nenek-nenek itu, yang suka datang gitu ya, suka duduk ya. Ya itu doang. Kalau yang ini sih enggak, karena dia nggak pernah keluar. Kalau nenek itu kadang ke pabrik kardus, kadang ya di sini. Yang godain ya enggak, cuma kasih ngeliat gitu aja. Itu. Pak, waktu penampungan ini masih aktif nih Pak, pernah nggak sih Pak dari penghuni penampungan ini tuh ada yang ngalami kejadian-kejadian mistis gitu Pak? Ya itu kejadian kebanyakan kesurupan lah. Kalau ada orang sini gitu ya, banyak kan gitu. Kadang satu ruangan ini umpamanya pindah ke ruangan mana, yang sini sembuh pindah ke sana sembuh pindah lagi begitu. Cuman ya kalau malam tapi sekitar jam 12 kadang tiba-tiba dari kamar mandi masuk udah beda orang gitu. Pada saat kerasukan kayak gitu tuh Pak ya, siapa yang bisa nyembuhin Pak? Ada, cuman udah meninggal orangnya. Posinin tuh yang punya keramat belakang. Yang Bapak tahu sosok yang merasuki penghuni sini? Perempuan kebanyakan, perempuan. Nggak ada yang kerasukan gitu, laki-laki nggak ada, perempuan kebanyakan. Nah, Bang Wandi, dari semua bangunan nih atau bagian yang ada di tempat ini, menurut Bang Wandi yang paling serem di mana Pak? Wah, ada. Ini menurut gue tempatnya gue nggak sangka-sangka sih kan. Karena dulu gue sebenarnya kalau sama Babe tuh ada tempatnya kamar mandi. Dulu pas kamar mandi pas TKW pada mandi di sini, itu gue kira masih berfungsi kan. Karena bunyi ada suara air. Mau ngencing depan aja. Biasanya di depan tuh di mana aja. Mana ada kamar mandi, nyalanya ya masuk. Lucunya kan masih sore, masih nggak sore lah, siang lah, masih cuman itu lucu aja gua. Ini kamar mandi, air ada suaranya, tapi nggak ada yang mandi. Gua kira temen Babe, ya nggak. Yang ngeri sedapnya itu antar wangi banget, wangi sampo. Tapi pas gua masuk itu nggak ada kayak busa-busa sampo, ya kan. Terus penasaran nanya lagi, Be, air nyala aja, Be. Terus ada habis mandi, lah agak ada orang di. Nah ini tadi wangi buat sampo, saya masuk nggak ada bekas-bekas sabun apa busa-busanya. Nah terus airnya lagi matiin. Nah lucunya lagi pas gue mau matiin, bau amis. Kayak orang habis nyuci apa tuh softteknya. Waduh. Itu. Oke, Bang Wandi, ini sekarang kita udah ada di lokasi yang menurut Abang paling serem ya. Di sini paling serem. Gila sih emang dari bangunannya nih kamar mandinya banyak banget lah. Namanya pas TKW kan banyak ya di sini. Tempat kejadian yang tadi saya ceritain ke Bang Jon kan. Dan di belakang juga nih udah bekas kayak sumur ya Bang ya? Ya, ini bekas sumur. Jadi di depan kita ini semuanya ada kamar mandi berapa pintu Bang kira-kira? Kurang lebih ada 12 pintu. 12 pintu? 12 pintu di sini. Oke. Lo kayak nyium aroma-aroma wangi gitu sih Bang? Hah? Kecium lagi. Kecium lagi Bang? Kecium lagi aroma itu. Iya nih, gue udah mulai nyium aroma-aroma juga sih sebenarnya. Kecium lagi. Kayak bau sabun gitu ya. Ini pas gue ceritain pas banget kan, bau sabun. Terus dikit lagi cium bau amis kita nih. Jangan apa? Pasti. Jangan dong. Gimana kalau kita ke tempat selanjutnya nih Pak? Boleh. Tempat Yang terakhir ya? Yang terakhir Sosok boleh. tinggi Sosok besar hitam ya? tinggi besar. Oke Boleh. Bang, sekarang kita ke sana Pak. Ya. Ini kita kemana nih? Karena Arah kanan, belok. silakan dulu. Oke. Nah dari situ nggak banyak niatnya tuh emang buang kecil, cuci tangan, bersih-bersih, Babe, bantuin Babe bersihin rumput, cabut.
Be, nggak jadi be. Ke kamar mandi, emang apa? Nggak jadi, cukup dah. Mantap banget wanginya. Entah wangi sampo, entah wangi amis kayak orang bersihin softtek. Lalu lagi biasa ngancing di luar, cuci tangan dulu, ngapain ke dalam? Orang dengar suara air, pengen kamar mandinya kan. Paling gokil, menurut gua itu tempat paling ngeselin di situ. Kalau tempat orang malam tuh biasa horor kan. Ini siang-siang pun menunjukkan eksistensinya. Itu yang menurut gua gokil. Paling serem di situ. Itu baru siang ya. Tapi kalau malam gua nggak tahu deh. Oke. Ada sosok lain nggak sih Pak di sini Pak? Ya tadinya sih waktu zamannya banyak orang banyak yang ngelihat. Cuma tiba-tiba ya begitu kesurupan kebanyakan kalau habis ngelihat dia. Dulunya lagi banyak orang. Selain sosok anak kecil, nenek-nenek, ada perwujudan lain nggak Pak? Nggak ada. Cuma yang di belakang itu bapak itu emang nggak mau digoda, nggak mau diganggu maksudnya. Oh berarti masih ada satu lagi sosok bapak-bapak? Bapak-bapak yang paling belakang itu, karena dulu kan pohon gandaria kalau nggak salah itu dulunya, pohon gandaria besar gitu. Ya sekarang ini ya kalau emang saya masuk juga cuman ada rasa doang gitu, agak merinding gitu. Nggak pernah kasih sekali-sekali doang ngasih lihat. Wujudnya kayak gimana Pak? Orang gede tinggi, pakai baju hitam, celana hitam, pakai topi itu yang lebar itu. Topi camping gitu? Pakai itu. Setelah itu juga kejadian sore ada lagi tuh. Yang masih babe. Itu kira-kira udah lama nggak nongkrong, hampir sebulan deh. Dulu kan masih zaman mabok doyan binyawak tuh. Kata babe, tempat gue noh, binyawak banyak. Bener be? Iya binyawak, ular sanca ada kalau mau. Lu kan doyan tuh buat dorongan minum. Iya be, ntar saya nyari. Itu salahnya gue nyari hampir dari jam 5 udah datang sih, ngobrol dulu. Terus emang dia baru turun tuh binyawak hampir mau maghrib. Nah sambil ngobrol binyawak, tuh binyawak larinya ke arah belakang. Wah ini binyawak kok larinya ke belakang ada dua ya, larinya ke situ terus. Kubar kan sama temen gue belakang. Temen gue belakangan ada sosok badan gede. Ya paham lah badan gede berbulu. Nggak berani banyak ngomong. Terus sama temen udah batalin binyawaknya keluar ke kebun tetangga sebelah, kebun pisang. Dah, kok nggak cari lagi? Udah kita pulang. Kita nongkrong depan sama babe ngobrol. Besok baru cari lagi. Itu sosoknya luar biasa tuh. Gede tinggi. Emang baru pertama kali ngeliat sosok itu. Kan biasanya ngeliat di cerita apa di YouTube penampakan sosok gede tinggi. Bisa dipanggil genderuwo kan. Nah dari situ ngeliat baru kali ini. Biasanya ngeliat dia di HP YouTube TV, gue ngeliat langsung. Wah luar biasa di bulunya. Kita ngeliat mukanya jelas, hampir jelas. Tapi badan berbulu itu kayak gorila begitu. Mungkin abang kalau ngeliat juga ya nggak bisa lari deh. Parah. Itu pengalaman paling menurut saya baru kali ini. Masa nongkrong tempat teman sampai sering ngeliat kayak gini. Biasanya nongkrong di mana? Nongkrong di makam lagi mabok nggak pernah ngeliat gue. Baru kali ini tempat luar biasa nih tempat. Bahaya juga tempat bang ya. Waduh. Sosoknya ngeri-ngeri banget bang ya. Ngeri-ngeri sedap bang. Ya pokoknya untuk kayak gue untuk nemenin lagi babe malam enggak cukup. Karena luar biasa penunggu sini. Ini ruang terakhir nih bang ya? Iya ruang terakhir. Kejadian pas lu mau berbiawak masuk ya bang? Benar. Di sini kejadiannya. Biawaknya hilangnya di mana bang? Lari. Nah biawak lari ke sini kanan. Oh ke sana. Sana kanan. Mungkin masuk lewat lubang-lubang. Nah lubang-lubang. Makanya pas gue lari belok ke kanan, itu yang pertama yang gue lihat bukan binyawaknya. Jadi sosok hitam gede itu. Di sebelah sini? Ya sebelah sini. Makanya langsung gue bilang, weh cabut. Oke. Lu ngerasa pala lu berat gak sih? Waduh, bukan ngonde bang. Di sini ngonde luar biasa tempat. Jadi masing-masing tempat tuh auranya beda kalau gue sih bang. Benar. Berarti abang udah bisa ngerasain. Saya juga bisa ngerasain hal itu. Tempat yang dari ngeliat sosok wanita, itu beda-beda suasananya. Perasaan kita juga beda-beda. Iya. Oke, jadi ini adalah tempat terakhir di mana Bang Wandi melihat sosok pria bertubuh besar gitu. Iya. Ini sosok terakhir di sini nih. Oke, Bang Wandi. Thank you banget nih Bang Wandi udah sama-sama Bang John. telusur di episode malam ini. Ya. Sumpah ini tempat the best banget, Pak. Lo termasuk orang yang berani sih. Iya. Sebenarnya sih gue nggak berani karena ditemenin sama lu. Kalau sendiri sih gue takut. Oke, Bang, kita ketemu lagi Bang ya. Oke, Bang John. Thank you, Bang. Sip.
Kenapa?